Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita membahas topik seputar pemindahan KPR di tengah angsuran. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Fauzi, Vice President dari PT Bank Rakyat Indonesia Consumer Credit Division. Selamat pagi Pak Fauzi. Selamat pagi Mbak Sandra. Ya, Pak Fauzi, ini banyak pertanyaan dari nasabah KPR di luar sana ini Pak. Ya, banyak sekali alasan yang diungkapkan umumnya tapi merasa keberatan dengan jumlah angsuran. Nah, nasabah KPR ini kadang-kadang ingin melakukan pemindahan bank KPR-nya. Nah, apakah itu dimungkinkan Pak? Sangat dimungkinkan Mbak Sandra karena bank sudah menyediakan fasilitas yang kita sebut sebagai take over. Fasilitasi bagi nasabah-nasabah yang merasa keberatan dengan angsuran yang ada atau setelah habis masa fix kemudian berpindah ke floating rate, maka ada bank yang akan bersedia memberikan penawaran yang kita sebut sebagai take over tadi. Jadi ini umum terjadi? Umum terjadi ya, Pak, dan ya? udah biasa. Prosedurnya bagaimana jika pemirsa di rumah barangkali ingin melakukan hal ini? Seperti halnya dengan KPR biasa, diawali dengan pengajuan dan penilaian kembali oleh bank yang kedua, apakah jumlah yang akan diberikan sesuai untuk men-take over outstanding kita di bank yang lama. Saya rasa cuma sesederhana itu. Jadi memang harus mendatangi bank yang akan berikutnya, begitu ya Pak ya? Calon nasabah harus bertemu dengan bank yang akan men-take over dan membicarakan kira-kira berapa besar yang akan dia dapatkan, berapa lama proses yang dibutuhkan untuk take over itu, berapa banyak atau jenis biaya-biaya yang harus dia bayarkan, apa benefit yang dia dapatkan. Oke, tapi sebetulnya ada resikonya tidak sih Pak jika kita memindahkan KPR kita ke bank yang berikutnya, itu ada resikonya? Risiko tetap ada. Kita harus hati-hati dalam memilih bank yang akan men-take over. Jangan sampai kita salah pilih. Justru bank yang men-take over adalah bank yang memiliki reputasi tidak sebaik bank yang pertama. Dan kemudian kita akan kecewa dengan biaya-biaya yang dibebankan. Terutama pada saat kita take over, ada penalti yang harus kita bayarkan kepada bank pertama. Sebagai konsekuensi dari pelunasan maju. Kira-kira demikian. Dan kemudian karena kita beralih ke bank berikutnya, itu berarti kita seperti mengajukan KPR. Jadi biaya-biaya lagi juga ya Pak? Betul, biaya-biaya yang harus kita bayar seperti halnya mengajukan KPR kembali, KPR baru. Oke, jika kita akan memindahkan pemindahan dari bank KPR tersebut, berapa lama sih prosesnya biasanya Pak? Biasanya makan waktu sekitar 1 atau 2 minggu. Karena ada perjanjian tertentu antar bank bahwa pemindahan terutama bukti agunan berupa sertifikat itu hak plus sekian hari. Nah ini yang membutuhkan waktu. Sedangkan proses KPR tergantung pada masing-masing bank. Ya berkisar 1 minggu untuk proses, 1 minggu untuk pelaksanaan take over itu sendiri. Oke, mungkin tidak jika pemindahan pinjaman KPR-nya itu yang dari bank konvensional kemudian menjadi KPR syariah, itu mungkin? Mungkin, karena hanya perbedaan pada akad dan perjanjian kredit. Jika tadi syariah hanya kita kenal ada yang disebut dengan jual beli atau murabahah dan bagi hasil atau musyarakah mudarabah, dan juga kepemilikan bertahap yang kita sebut sebagai musyarakah mutanakisah. Itu saja perbedaannya. Oke, barangkali bagi pemirsa di rumah yang menyaksikan nih Pak Fauzi, kiranya jika ingin memindahkan KPR di tengah angsurannya, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya adalah mengajukan fasilitas yang kita sebut sebagai take over. Hal ini sudah biasa dilakukan antar perbankan dan ini akan membantu nasabah kita untuk mendapatkan fasilitas dengan angsuran yang lebih baik sesuai dengan kemampuan, dan juga untuk mendapatkan kelebihan dari kemampuan angsuran, juga pertambahan nilai dari agunan yang kita miliki yang kita sebut dengan fasilitas top up. Begitu Mbak. Jadi nasabah harus mendapatkan dulu bank berikutnya, begitu ya Pak? Betul, mencari dahulu bank berikutnya, tentu harus melihat reputasi bank tersebut. Oke, kiranya pastinya ada resiko tidak sih Pak jika kita memindahkan KPR di tengah-tengah angsuran kita? Barangkali ada biaya-biaya tertentu yang harus kita bayarkan atau bagaimana? Betul Mbak Sandra, jadi nasabah harus prepare dengan kemungkinan resiko yang akan muncul. Untuk bank yang akan di take over jelas pasti akan mengenakan penalti atau denda karena kita akan melakukan pelunasan maju dan ini sudah tertera di dalam perjanjian kredit biasanya. Sedangkan bagi bank yang akan men-take over, karena ini dianggap sebagai proses kredit biasa dan tentu kita harus membayar biaya-biaya seperti provisi, administrasi, menilai kembali agunan kita dan berbagai biaya lainnya. Baiklah, terima kasih Pak Fauzi atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh